Oke, kita lanjut ya pembahasan kita tentang si gelombang bunyi. Ya, dimana kan pada topik sebelumnya kita sudah bahas ya materi tentang yang namanya pendahuluan, gelombang bunyi dan juga cepat rambat bunyi. Nah, pada topik ini kita akan bahas masih seputar tentang gelombang bunyi yaitu tentang efek Doppler. Ya, oke. Efek Doppler ini apa sih Kak? Gitu. Ada yang tahu nggak efek Doppler itu apa? Doppler itu nama orang ya, jangan sampai salah. Jadi di fisika itu biasanya nama hukum, nama suatu pembahasan itu biasanya nama orang. Doppler itu nama orang. Ya, jadi si Doppler ini dialah orang yang mengamati terkait dengan besarnya frekuensi yang didengar oleh seseorang yang berada di pinggir jalan ataupun dia sedang bergerak gitu. Nah, ketika orang tersebut berada di pinggir jalan ataupun orang tersebut bergerak, kemudian ada frekuensi sumber, misalnya ada ambulan yang lewat. Nah, ketika ambulan lewat, pasti kan dia membunyikan yang namanya sirine. Nah, si Doppler ini dia mengukur nih kira-kira dari sirine yang dibunyikan oleh si ambulan tersebut berapa sih yang bisa didengar oleh si orang tersebut. Ya, jadi gitulah asal usul dari si Doppler menemukan persamaan atau efek Doppler ini sendiri. Ya, dari efek Doppler ini sendiri nanti kita akan mendapatkan persamaannya. Masih ingat nggak apa? Di mana Fp, ya Fp itu artinya frekuensi pendengar sama aja kayak V. V ini adalah cepat rambat udara ya plus minus Vp. Vp itu artinya kecepatan dari pendengar ya dibagi dengan apa? Dibagi dengan V ya kecepatan udara plus minus dikalikan dengan Fs atau frekuensi sumber, kemudian dikalikan dengan frekuensi sumber. Ya, jelas ya. Jadi Fp ini adalah frekuensi pendengar, V ini adalah cepat rambat udara, Vp ini kecepatan pendengarnya, Vs ini kecepatan sumber, dan Fs itu adalah frekuensi sumber. Ya, Kak, kok di persamaannya itu ada plus, ada minus? Kapan sih kita harus menggunakan si plus dan kapan kita harus menggunakan si minus? Ya, ini ada plus nih, ada plus. Di bawahnya minus. Ini juga sama ada plus, ada minus. Kira-kira kapan sih Kak kita bisa menggunakan plus, kapan kita menggunakan minus? Konsepnya gini, kalian nggak usah dihafal. Khusus bagi anak-anak cowok, pasti kan sering tuh main namanya PS. Ya, jadi konsepnya kita menggunakan PS. Tapi PS di sini bukan PlayStation, tapi apa? P-nya itu adalah pendengar dan S-nya itu adalah sumber. Ya, jadi konsepnya ketika pendengar mendekati sumber, arahnya kemana? Arahnya ke kanan, ke sana kan arahnya. Nah, ketika arah ke kanan, maka nilainya menjadi positif. Bisa. Kemudian ketika pendengar menjauhi sumber, arahnya ke kiri, ke sana ke kiri. Maka kalau ke kiri nanti nilainya negatif. Kemudian sumber mendekati pendengar, arahnya ke kiri, ya nggak sih? Maka kalau ke kiri nilainya negatif. Ya. Kemudian sumber menjauhi pendengar, arahnya ke kanan, berarti positif. Ya. Jadi ini nggak usah kalian hafalkan, kalian tinggal ingat konsep PS, pendengar sumber. Kalau pendengar bergerak ke kanan positif, begitupun sumber bergerak ke kanan dia positif. Ya, kalau pendengar bergerak ke kiri atau menjauhi sumber dia negatif, dan ketika sumber bergerak ke kiri atau mendekati si pendengar ini nilainya adalah negatif. Ya, jadi positif berlaku seperti tadi, negatif pun juga berlaku seperti tadi. Nah, dalam efek Doppler nanti ini sendiri, selain persamaan ini nih, yang tadi sudah kita bahas, ya, yang Fp sama dengan V, ya, ini nih tadi, ya, nanti kita akan ada persamaan lainnya. Ya, persamaan lainnya itu tentang yang namanya pelayangan bunyi, ya, pelayangan bunyi. Tapi ini masih tentang efek Doppler ya, pelayangan bunyi. Kak, konsepnya gimana sih pelayangan bunyi itu? Jadi pelayangan bunyi ini nanti disimbolkan dengan Fp atau F pelayangan. Ada juga nanti yang menyebutnya sebagai apa? Sebagai delta F. Ya, jadi boleh F pelayangan, boleh delta F. Ya, jadi nanti kalau di buku beda-beda terkait dengan persamaannya nggak usah bingung, santuy aja santuy. Ya. Kemudian di mana pelayangan bunyi ini itu apa sih? Berarti selisih nih. Maka di sini kalian misalkan Fp ya. Fp ini adalah selisih antara frekuensi pendengar yang pertama
dikurang sama frekuensi pendengar yang kedua. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya ini adalah selisih ketika sumber mendekati dan ketika sumber menjauhi. Jadi nanti hasil dari si pelayangan itu berapa? Contoh nih, kalian berada di pinggir jalan. Nah, ketika kalian di pinggir jalan dan dalam keadaan diam, ada ambulan yang lewat mendekati kalian, nanti frekuensi ketika mendekat dan ketika ambulan sudah lewat itu beda. Nah, selisih antara frekuensi yang kalian dengar ketika ambulan mendekat dan juga ambulan menjauh ini tadi nanti disebut sebagai F pelayangan atau pelayangan bunyi tadi itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk satuan sendiri frekuensi itu satuannya hertz, kemudian kecepatan, ya kecepatan itu kan apa satuannya? Meter per second ya, gitu. Jadi FP ini, ya FP atlas DFP itu adalah frekuensi pendengar ya, frekuensi pendengar. Ya, frekuensi dari si pendengar. Ya, oke. Satuan apa tadi? Satuan dari frekuensi pendengar itu adalah si hertz ya. Itu satuannya hertz. Z. Ya. Kemudian kalau Fs itu apa sih? Fs itu adalah frekuensi dari sumber ya, ingat itu. Ya, kalau P itu pendengar, S itu sumber ya. Ini frekuensi dari si sumber. Jangan sampai salah. Ya, satuan juga sama nih, kalau sama frekuensi, satuannya juga sama hertz. Ya, gitu. Kemudian kalau V tadi apa V? V itu adalah cepat rambat bunyi di udara ya. Cepat rambat bunyi di udara ya. Rambat di udara deh. Ya, rambat di udara. Ada yang satu nggak? Ada yang tahu nggak satuannya apa? Satuan dari kecepatan. Berarti apa? Meter per second. Ya, kemudian kalau VP itu apa? Kalau VP itu adalah cepat rambat atau cepat ya, cepat rambat dari siapa? Dari si pendengar. Ya, ini pendengar nih. Kalau PP itu, ya satuannya apa? Satuan sama ya, meter per second. Kemudian kalau VS itu apa? Berarti kalau VS itu adalah cepat rambat si sumbernya, ya sumbernya nih berarti. Sama ya, satuannya juga dia adalah apa? Satuannya adalah meter per second. Bisa. Ya. Oke, Kak, ada contoh soalnya nggak? Ada. Coba kita cari dulu ya. Contoh soal dari si apa nih? Si itu ya. Si efek Doppler. Oke, Kakak ganti ke itu ya, halaman baru. New. Ini nggak usah di-save. Oke. Ya, oke. Kakak cari deh soalnya. Kira-kira nomor berapa sih yang berkaitan dengan si cepat rambat bunyi ini? Ya. Nah, ini soal nomor 14. Ya, soal nomor 14. Ini. Wah, ini soalnya nih. Gimana tuh? Coba kita bahas ya. Di sini katanya ada apa sih di soal ini? Sebuah ambulan bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, berarti ini apa nih yang diketahui? Ya, maka tulisan di sini diketahui adalah apa? Berarti kecepatan dari sumber ya, karena kan ambulan yang mengeluarkan bunyi nanti ya adalah berapa? 36 km per jam. Nah, kira-kira 36 km per jam ini harus kita rubah dulu nih ke satuannya menjadi meter per second. Berarti gimana? Berarti 36 ini kan kilometer ya, rubah ke meter. Berarti dikali dengan 1000, maka 36.000 ya. Dibagi dengan berapa? Jam. Maka 1 jam itu berapa detik? Adalah 3600. Nah, berarti berapa tuh? Ini coret nolnya 2 set. 36 coret tinggal 1 kali 0 berarti ini tinggal 10 ya. Tinggal 10 meter per second. Bisa ya. Apalagi sih diketahui selain dari kecepatan si sumber ya. Sebuah mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 36 km per jam di depan sepeda motor. Bahkan di sini ada ambulan ya, kita gambarkan di sini ada ambulan ya. A deh, ini A. Di sini ada motor nih. Ya, ada motor. Nah, motornya arahnya ke sana dan si ambulan ini berada di depannya si motor. Ya. Pada saat mobil ambulan mengeluarkan sirine dengan frekuensi 1400 Hz, maka di sini adalah frekuensi dari sumber ya, si ambulan adalah 1400 Hz gitu. Ya. Ini 1400 Hz ya.
pengemudi di sepeda motor bergerak searah dengan mobil, maka si motor ini bergerak ke arah sana, si ambulan juga bergerak ke arah sana, karena kan searah ya geraknya, gitu ya. Dengan kecepatan 72 km per jam nih si motornya. Ya, maka di sini adalah kecepatan dari pendengar. Ya, kecepatan pendengar itu berapa tadi di situ 72 km per jam. Nah, ini kita rubah nih ke dalam satuan meter per sekon. Jadi berapa? Ayo. Berarti 72 dibagi 36 adalah berapa? 20 ya. 20 meter per sekon. Ya. Jika laju bunyi di udara, berarti V ya. V di udara 340 meter per sekon. Ya, maka sini V-nya adalah berapa? 340 meter per sekon. Nah, apa nih yang ditanya? Pengemudi sepeda motor akan mendengar bunyi dengan frekuensi, maka ditanya di sini, yang ditanya adalah frekuensi dari pendengar itu berapa? Ayo. Nah, maka di sini kita jawab ya. Ganti warna deh, ya, warna biru. Kita jawab. Ya. Jawab. Maka tadi kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus katanya VP itu sama dengan apa tadi? Sama dengan V plus minus VP per V plus minus Vs dikalikan dengan apa? Frekuensi sumber. Ya, kemudian di sini ditanya FP ya, frekuensi dari pendengar. Nah, lihat di sini, pendengarnya itu dia kemana? Pendengarnya ini dia mendekati sumber, maka arahnya ke kanan kan? Maka di sini positif dong. Maka di sini V ditambah dengan frekuensi pendengar atau kecepatan pendengar dibagi dengan V ya, kecepatan udara. Nah, ini kemana nih arahnya? Si sumber menjauhi, arahnya kemana? Arah ke kanan, maka dia arahnya juga positif ya. Maka di sini ditambah dengan kecepatan dari sumber dikali dengan frekuensi sumber. Masukin deh nilainya. V-nya berapa? V-nya 340 ya. Kemudian kecepatan pendengarnya berapa? Ini ya, 20 nih. Maka ditambah dengan 20, 340 ditambah 20 dibagi dengan berapa? 340. Fs-nya berapa Vs ini? Vs-nya adalah 10 ya, ditambah dengan 10 di sini berarti. Ditambah 10 dikalikan dengan frekuensi sumbernya. Berapa? Frekuensi sumbernya adalah ini ya, adalah 1400 nih ya. 1400. Maka dikalikan dengan 1400. 340 tambah 20 berapa? 360 dibagi dengan 350 dikali dengan 1400. Ini nol coret bisa coret. 36 per 35. Tuh, berarti 36 per 35 dikalikan dengan 1400. Jawabannya berapa? Jawabannya setelah kita hitung itu adalah 1440 Hz. Jadi frekuensi yang didengar oleh si pendengar dengan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon adalah 1440 Hz. Jawabannya ada nggak? Ada yang E. Gampang ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya yang menggunakan pelayangan bunyi tadi. Ada masih? Nih, kita hapus aja deh. Oke, sip. Ya. Nah, coba kita cari soalnya kira-kira nomor berapa nih? Ya, soalnya itu nomor 19 katanya. Kita masukin ya soalnya. Ya, soalnya nih. Wah. Ya, ini soalnya. Soal ketika dia menggunakan pelayangan bunyi. Gimana tuh coba? Apa yang diketahui sih di soal itu? Ya, nanti kita bahas ya. Kita tulis dulu nih diketahui. Yang diketahui apa sih? Di sini ya. Di sini deh. Ya, diketahui. Rosid berdiri di pinggir jalan, pada arah kanan dan kirinya terdapat dua mobil bergerak mendekatinya. Ya, si Rosid nih dia bergerak, maka kalau dia berdiri di pinggir jalan maka dia nggak bergerak kan, maka di sini kecepatan dari pendengar itu 0 ya. Kemudian ketika dia misalkan ini si Rosid nih, si R ya, dia berdiri di sini, ada mobil yang bergerak nih dari arah kirinya ya, misalnya kiri di sini nih, misalnya mobil yang satu bergerak ya, ada juga jadi mobil kedua nih, ada M yang kedua dia bergerak juga, dimana M1 kan bergerak ke sana, M2 nya bergerak ke sini gitu ya. Nah, apalagi tuh, di mana kedua mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berarti apa tuh?
berarti Vs ya, maka di sini frekuensi sumber ya, frekuensi sumber yang pertama itu sama aja kayak frekuensi sumber yang kedua, sama-sama 15 meter per sekon ya, dan membunyikan klakson masing-masing berfrekuensi 400 Hz. Berarti di sini frekuensi ya sumber yang pertama itu adalah 400 Hz ya. Dan frekuensi sumber yang keduanya berapa? Yang keduanya itu adalah ini 420 ya, 420 Hz. 420 Hz. Gitu. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 325, maka V-nya ya di sini V-nya adalah 325 meter per sekon. Besarnya pelayangan yang didengar wasit adalah yang ditanya di sini ya, yang ditanya adalah F pelayangan itu berapa ya, F pelayangan atau delta F deh biar nggak sama kayak frekuensi pendengar. Nah kira-kira kalau ada soal gini kita harus menghitung dulu dua keadaan ya. Pertama mobil satu nih ketika mendekati si R, si Rosid, dan mobil dua ketika mendekati si R. Dimana kita punya rumus gimana nih? Ya, kita punya rumus tadi kan dimana frekuensi pendengar sama aja kayak V ya, plus minus dari kecepatan pendengar dibagi dengan kecepatan udara plus minus kecepatan si sumber dikali dengan frekuensi sumbernya. Ya. Nah, lihat nih. Tadi konsep yang PS, yang pendengar sumber ketika si apa tuh? Si sumber ya, sumber mendekati pendengar. Ya, dia arahnya kemana? Arahnya ke kiri kan? Arahnya ke kiri, maka dia nilainya negatif. Ya, baik dia yang M2 maupun dia M1 dia nilainya adalah negatif. Sorry ini negatif ya, harusnya bukan ini bukan positif ya, negatif. Ya, jadi ketika ada keadaan kayak gini, baik dia ada di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, itu kita pakai konsep PS tadi. Ya, jadi ketika sumber mendekati pendengar itu menggunakan tanda negatif. Maka di sini kita itu dulu ya, misalnya di sini mobil yang satu. Ya, ini mobil yang satu nih. Mobil yang pertama. Maka di sini FP1 ya, itu berapa FP1-nya adalah F karena si pendengar diam, kita boleh pakai plus, boleh pakai minus, karena kan 0 ya, nanti plus deh. Plus dari kecepatan pendengar dibagi dengan F dikurang dengan frekuensi kecepatan si sumber dikalikan dengan Fs. Ya, Fs berarti Fs yang pertama ya. Nih, Fs pertamanya nih 400. Masukin deh kecepatan si udaranya berapa? 325 ya. 325 ditambah dengan kecepatan pendengarnya adalah 0 dibagi dengan kecepatan udaranya 325, kecepatan sumbernya yang pertama ini sumber pertama itu berapa? Dikurang dengan 15 dikalikan Fs1-nya berapa? Ini ya, Fs1-nya ini adalah 400. Nah, berarti 325 tambah 0 berapa? 325 tetap ya. Kemudian 325 dikurang 15, berarti berapa? 310 dikalikan dengan 400. 325 per 310 dikalikan dengan 400, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 419,3 ya, 3 Hz. Ini baru FP yang satu. Nah, sekarang kita hitung nih, ya ganti warna deh. Ya, oke. Ganti warna. Bagaimana dengan mobil yang kedua? Ini mobil yang kedua nih. Ya, ini mobil yang kedua. Maka di sini apa? Maka sama ya rumusnya. Berarti di sini FP-nya FP yang kedua sama dengan V plus dari kecepatan pendengar dibagi dengan V ditambah dengan frekuensi kecepatan sumber ya. Yang kedua tapi dikalikan dengan frekuensi sumber yang kedua. V-nya berapa kecepatan udaranya? 325 ditambah dengan kecepatan pendengarnya adalah 0 karena diam. Dibagi dengan berapa? 325 ditambah dengan Fs2-nya berapa? Oh, ini minus, ini plus. Sorry, ini minus harusnya ya. Oke, sorry, ini harusnya minus. Sama ya, minus. Ini juga minus. Oke, minus dia harusnya. Ya, ini minus tadi. Minus, ini juga minus ya. Minus Fs2-nya kan berapa? Nih ya, Fs2-nya kan sama kayak Fs1 nih. 15, maka di sini 15 dikalikan dengan Fs2 nya berapa? Ini ya 420. Maka berapa tuh hasilnya? Berarti 325 per berapa nih? 310 dikali dengan 420. Nah, kira-kira berapa? 325 per 310 dibagi dengan 420. Hasilnya adalah berapa? 440,3 Hz. Nah, sedangkan kita ditanya adalah delta F atau pelayangan bunyi. Nah, jadi kan kakak bilang ya, tadi dia bisa jadi
keadaannya cuma satu doang. Ada mobil nih bergerak mendekati kamu dan dia menjauhi kamu. Ada juga nanti bentuknya dua keadaan kayak gini, ya. Ada mobil di sebelah kiri dan kanan kamu. Maka kalau begini itu yang harus kalian kurang itu adalah FP2 dikurang FP1. Ya, tapi kalau tadi yang dia hanya satu keadaan, hanya satu sumber, maka FP saat mendekat dikurang dengan FP saat dia menjauh. Maka di sini gimana jadinya? Delta F-nya adalah apa? Maka di sini, ya, di sini adalah FP. Oh, oke, sebentar, wait. Ya. Di sini berarti apa jadinya? FP2 ya dikurang dengan FP yang pertama. FP2 berapa? FP2 adalah 440,3 Hz dikurang dengan ini FP1-nya ya 419,3. 419,3 Hz. Nah, berarti berapa tuh hasilnya? Delta F-nya. Maka di sini delta F atau pelayangan bunyinya adalah berapa? Adalah 21 ya, 21 Hz. Jawabannya ada nggak? Ada. Jawabannya yang mana? Yang bebek. Oke, itu ya untuk pembahasan kita topik kedua tentang efek Doppler. Ya, baik itu mencari frekuensi pendengar ataupun mencari pelayangan dari bunyi itu sendiri. Semoga dapat dipahami. Tonton terus video dari Kak Fahri. Nanti kita akan lanjut terus pembahasan tentang gelombang bunyi ini. Thank you.